Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Kinanti dari kelas 11C. Saya akan membacakan dakwah dengan judul Jagalah hak Allah, maka Allah akan menjaga hak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucap rasa syukur atas nikmat tak terhingga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hadir dalam acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah memiliki kewajiban yang merupakan hak Allah atas kita. Kita diciptakan untuk mengabdi kepadanya setulus hati. Pengabdian itu akan terlihat dengan menjaga hak-hak Allah atas diri kita, dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jika kita mampu bersabar menjaga hak Allah, maka Allah akan memenuhi dan menjaga apa yang menjadi hak kita di dunia dan akhirat. Allah berkalam, Qul ya ibadillazina amanu attaqu rabbakum lillazina ahsanu fi hazihid dunya hasanah wa aradullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rohmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Dikisahkan dalam kitab Jami'ul Ulul wal Hikam ayat 466 bahwa ada seorang ulama yang sudah berumur lebih dari 100 tahun, namun ia masih tetap segar, kuat, dan cerdas. Suatu ketika, ia melompat dengan lompatan yang sangat tinggi, sehingga orang-orang di sekitarnya menegurnya. Maka ia menjelaskan bahwa sesungguhnya anggota tubuhku ini ketika masih muda dijaga dan berbuat maksiat kepadanya. Ketika anggota tubuh ini tua, ia dijaga oleh Allah. Sebaliknya dikisahkan juga, ada orang tua renta yang tersia-sia hidupnya, maka dikatakan bahwa ia ketika muda menyia-nyiakan hak Allah dengan melakukan berbagai kemaksiatan, maka hidupnya pun tersia-sia di masa tua. Kaum muslimin yang berbahagia, penjagaan Allah kepada orang yang mampu menjaga hak-hak Allah dengan penuh keikhlasan tidak hanya dirahasiakan oleh orang-orang tersebut, namun juga dirasakan oleh dan dinikmati oleh keturunan orang yang saleh tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Rabb-Mu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabb-Mu. Surat Al-Kahfi ayat 82. Para ulama menerangkan bahwa kesolehan orang tua akan bisa dinikmati oleh keturunannya. Begitu pula seterusnya, selama mereka menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga mereka. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jika seorang mukmin meninggal dunia, maka Allah akan menjaga keturunannya. Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya, Rasulullah menceritakan bahwa ada seorang perempuan keluar dan untuk berperang di jalan Allah. Kemudian ia kehilangan kambing dan alat pemintalnya. Dengan penuh pengharapan perempuan itu tersebut memohon kepada Allah mengembalikan kambing dan alat pemintalnya. Maka Allah pun mengembalikan kambing dan alat pemintalnya yang hilang. Jamaah yang dirahmati Allah, siapapun yang menjaga mulut, perut, dan kemaluannya dari bermaksiat kepada Allah, niscaya Allah akan menjaga siapapun yang menjaga ilmu dan hartanya untuk membela dan memperjuangkan agama Allah. Niscaya Allah pun akan menjaga ilmu dan hartanya. Begitulah Allah memenuhi dan menjaga hamba-hambanya yang istiqomah dalam menjaga hak-haknya. Ingatkah kita bahwa dengan bersabar atas apa yang tidak kita sukai, akan kita dapatkan berbagai kebaikan. Sesungguhnya kemenangan akan bersama kesabaran dan kesulitan akan bersama kemudahan. Allah berkalam,
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surat Asy-Syarr ayat 5 dan 6. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat menjaga hak-haknya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.